Jadi isu trust itu penting. Jadi kita sebagai agent emang benar harus menguasai properti itu sendiri dari dokumennya, ya kan, dengan pegang ownernya juga gitu. Jadi segala sesuatu itu bisa berjalan baik kalau sebenarnya kita punya basic skill yang bagus. Jadi saya ini ditinggal bapak saya almarhum itu waktu saya kecil umur 6 tahun. Nah, ibu itu ditinggal nggak ditinggal apa? Maksudnya kalau orang kan ditinggal warisan gitu ya, luar biasa gitu ya. Kalau ibu anak 4, hanya rumah dan kebetulan nggak ada apa-apa dan kebetulan kalau nggak salah ada hutang. Yang mana ibu pada saat beliau nggak ada itu malamnya udah ditagih gitu ya. Tim Era, selamat datang di Berani Bicara, santai obrolannya berbobot isinya. Podcast yang menghadirkan narasumber terpercaya, terbukti secara prestasi, dan menjadi tempat para agen properti Era berbagi cerita, pengalaman, serta pelajaran paling berharga dari perjalanan mereka di industri ini. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin dekat dengan banyak keluarga di dunia properti, yaitu tentang agen properti sebagai profesi lintas generasi. Karena ternyata profesi ini bukan hanya soal menjual rumah atau bertemu klien, tapi juga menjadi perjalanan panjang yang diwariskan, dibangun bersama, bahkan menjadi bagian cerita keluarga. Hari ini sudah bersama saya Ibu Andrea Dian Palupi, Senior Associate Director dari Era Mira, generasi kedua dari keluarga besar Era Mira, sebuah kantor yang dibangun oleh sang mamah tercinta, Ibu Mira, dan kini terus berkembang bersama keluarga. Menariknya, di tengah perjalanan regenerasi ini, Ibu Andrea memilih menjadi agen properti di lapangan, bertemu langsung dengan klien, membangun relasi, dan menjadi ujung tombak bisnis properti. Halo Ibu Andrea, apa kabar? Halo. Oke, gimana Bu perjalanan ke sini melintasi satu provinsi? Anak Jaksel ke Tangerang, sesuatu ya. Sesuatu. Semuanya terima kasih ya Bu telah hadir. Ya. Oke, Bu. Numpung Ibu ada di sini ya Bu, bicara tentang lintas generasi. Kalau tadi kan lintas provinsi ya Bu. Oh iya. Oke, sekarang lintas generasi. Kita mau tahu nih Bu, sebenarnya Ibu tuh kapan sih terjun di industri ini dan mulai membantu Ibu Mira? Saya tuh rasanya 2010 ya, saya start di Era. Sebenarnya Bu Mira tuh 2006 sudah terjun di Era. Saya lihat waktu itu Ibu ya pokoknya semangat banget ya dengan eranya gitu ya. Iya. Dan Ibu ya memang sempat jadi salah satu top 25 juga ya, dan rajin masuk penghargaan juga. Jadi saya pikir wah gila. Ini maksudnya ya senior gitu, saya anggap kok semangatnya aja kayak gitu kan. Tapi memang saya masuk ke Era itu diajak sama ibu saya sih, terus terang. Karena waktu itu ibu saya ngomong, daripada kamu kerja sama orang, mendingan kerja sendiri. Jadi kamu bisa manage waktu itu gitu. Dan waktu itu anak saya masih kecil ya, masih umur berapa ya? Ya 6 tahunan gitu kan rasanya segitu. Terus ya udah saya pikir why not gitu ya, kita coba. Pikirnya gampang gitu ya jadi top 25. Ternyata susah ya. Bu, tapi sebelum aku pindah ke berbagai pertanyaan Bu ya. Aku mau nanya dulu, Ibu backgroundnya apa sih Bu? Oh, kebetulan saya nih komunikasi dari Universitas Syahid. Memang saya latar belakangnya komunikasi dan saya memang bekerja dulu juga di salah satu majalah bisnis sih. Jadi saya cukup lama di sana. Oke. Bu, buat pindah ke industri ini ya Bu ya. Lagi tuh diiming-imingi mama tuh apa sih Bu? Atau Ibu ya udah saya akan terjun, atau pasti kan ada rayuan-rayuan. Ayo Andrea, waktunya. Oh iya. Itu ada gak sih Bu? Iya. Selain waktu
waktu ya, ibu saya tuh kan sering waktu itu dapat penghargaan dari Era. Jadi kan keliling dunia. Ya maksudnya Era kan kemana-mana ya, kita kan traveling gitu. Kok kayak seru ya gitu. Jadi saya pikir, wah kenapa enggak ya dalam setahun bisa traveling gratis lagi gitu kalau kita achieve ya. Itu yang saya pikir. Terus ketiga ya karena ibu saya bilang, kamu nggak mau di rekening jangan nilainya nolnya cuma 6 atau cuma 10 apa berapa gitu. Kamu pingin nggak nilainya banyak gitu. Saya pikir oh emang bisa gitu dengan menjadi seorang agent gitu properti. Oh ya bisa dong tergantung kamu closingnya berapa gitu sih. Baik, di cross selling mama sendiri. Bu, setelah ibu berhasil di cross selling dan dijebak masuk ke dalam, pasti kan yang selama ini dilihat kan mama pergi ke luar negeri, foto-foto, cantik gitu kan. Pas di lapangan Bu, kenyataan paling pahitnya apa dulu deh? Aduh, kalau ngomong kenyataan pahit tuh sebenarnya lucu-lucu ya, dianggap lucu aja ya. Jadi kalau yang sampai nangis sih ada, cuma saya kayaknya udah pernah cerita gitu ya, udah pernah sharing juga. Ternyata tidak semudah ya apa yang kita hadapi di lapangan. Tapi balik lagi kalau kerja tuh kan passion ya, karena kita seneng, kita nganggap itu sebagai pelajaran aja gitu. Jadi kalau kita waktu itu mengalami hari yang buruk gitu, saya selalu ibu saya selalu bilang, coba kamu pelajari itu apa gitu, kenapa itu terjadi gitu. Dari itu akhirnya saya bisa nemuin, oh iya saya kurangnya ini, misalnya dokumennya nggak lengkap misalnya gitu ya, salah satu contoh. Terus oh kenapa karena ini kan properti ya, jadi kan masalah kepercayaan. Jadi isu trust itu penting. Jadi kita sebagai agent emang benar harus menguasai properti itu sendiri, dari dokumennya ya kan, dengan pegang ownernya juga gitu. Jadi segala sesuatu itu bisa berjalan baik kalau sebenarnya kita punya basic skill yang bagus gitu. Bu, kalau misalnya kita kerja sama orang nih ya Bu ya, biasanya kan kita nggak berani ngeluh lah Bu ya kan. Ya kalaupun ada ngeluh-ngeluh di belakang lah Bu, jangan sampai bos tahu gitu kan. Gitu. Kan kalau ini sama mama sendiri ya Bu, kadang tuh aduh capek banget nih mah gitu kan. Itu nasihat yang paling sering diulang-ulang aja. Itu apa Bu? Selain komisi. Oh oke. Kalau komisi relatif ya. Kalau ibu saya selalu bilang, kalau kamu mau dapat besar, ya kamu harus listing yang besar-besar. Jadi waktu awal saya selalu listing tuh rasanya dari awal sampai sekarang listingnya di atas 10M. Karena bagi saya sekali dapat kan gede ya. Betul. Kalau saya mesti yang kecil-kecil, mungkin saya bukan tipikal orang, kan agent tuh beda-beda juga ya kalau saya perhatiin. Jadi agent daerah mana gitu, mungkin dia lebih sering closing, tapi closingnya kecil-kecil gitu. Tapi kalau di daerah saya kebetulan Kebayoran Baru kan beda ya, dengan harganya juga, marketnya beda, situasinya juga beda gitu, ownernya juga beda. Jadi ya saya harus menyesuaikan juga gitu dengan keadaannya gitu sih. Oke Bu, tadi kan kita sempat nyinggung nih Bu soal kalau komisi katanya ya udahlah bagian dari pekerjaan, bonus. Nah permasalahannya apa sih yang ngebuat Ibu tuh tetap stay di profesi ini sampai respect banget nih sama profesi sebagai agent properti? Profesi sebagai agent properti itu sangat mulia ya, karena dibutuhkan terutama di keadaan yang sekarang lagi gak baik-baik saja ya. Banyak orang akhirnya menjual propertinya dengan harga yang ya tentu aja agent happy ya, dengan harga yang nyaris mendekati harga NJOP gitu ya. Jadi keadaan yang sekarang seperti ini. Nah saya punya satu pengalaman yang menurut saya sampai sekarang keinget tuh karena saya ada satu properti di daerah Kebayoran Baru juga, dan kebetulan itu besar nilainya juga untuk saya saat itu. Saya bisa closing listing selling sendiri ya, happy gitu ya, walaupun prosesnya juga cukup lama. Kalau nggak salah hampir 2 tahun saya. Sabar ya. Sabar. Saya open house kadang-kadang sendirian loh gitu ya, nggak ada yang bantuin. Tapi saya happy karena kenapa? Ternyata kan yang punya ini kan sudah sepuh ya. Jadi waktu kita ke notaris itu, saya sampai dipeluk dan dikasih satu kue ya, walaupun kecil ya, bukan gede gitu ya. So tapi saya tersentuh, terus dia nangis dan saya juga ikut nangis gitu, karena
dia thank you banget gitu. Dia bilang pakai bahasa Jawa ya. Kebetulan saya juga orang Jawa ya. Matur nuwun Mbak Andrea gitu. Terus saya sedih gitu. Wah, gila gitu ya. Saya tuh bantuin orang loh gitu ya. Dia bilang kalau enggak karena saya mungkin ini kan jadi warisan ya. Dia bagi buat anak-anaknya. Mungkin ini jadi masalah yang berlarut-larut buat beliau gitu ya. Jadi itu yang bikin saya apa ya? Oh, ternyata saya hidup nih punya makna ya. Saya bisa membantu orang, itu sih intinya. Oke, luar biasa sekali. Bu, tapi kita nih penasaran ya Bu ya, kita pengen satu cerita yang sebenarnya ini pasti ditanyain sih sama semua agent yang datang ke sini Bu ya. Bu, yang namanya kerjaan kan pasti kan ujung-ujungnya kan komisi ya Bu ya, gaji dan lain-lain. Iya. Bu, closing pertama Bu, itu berapa sih Bu? Saya tuh closing pertama, ya saya bilang itu ternyata nggak gampang ya. Saya waktu pertama kali ikut Era, itu diajak ibu saya ikut NBC. Terus saya ngeliatin orang-orang naik panggung kan. Terus saya bilang gini, itu orang ngapain ya? Itu dapat apa ya? Terus berapa sih komisinya supaya naik itu mah gitu. Kalau nggak salah itu tahun berapa kan 2010 ya, lama lah ya. Sebelum 2010 lah saya diajak itu NBC. Terus ibu saya bilang itu tuh yang naik top 300 berapa sih, 40 berapa gitu ya, 40-an atau berapa. Saya bilang gini, hah 40 gaji gue aja. Maksudnya sebulan gitu kerja sama orang, ya maksudnya lebih dari itu gitu. Terus aku pikir gini, wah apa perjuangannya susah apa gimana sih ya, kok sampai segitu gitu kan. Kita bagi misalnya setahun, berarti kan harus punya berapa seperti itu. Nah terus akhirnya saya jadi kepikiran, oh kalau begitu yang top-top itu berapa ya. Nah itu saya jadi semangat gitu loh. Berarti gak pernah ngecek rekening mama sendiri ya Bu ya? Oh enggak. Saya komisi aja gak pernah ngecek. Luar biasa. Iya soalnya gini, katanya kalau saya nih kayak ada Pak Mali, kalau saya belum closing, saya nggak mikir kira-kira tuh dapat berapa ya. Tapi saya tahu dapatnya banyak gitu aja ya. Jadi saya nggak pernah tahu nilainya berapa. Begitu di transfer baru saya sekian gitu. Bu jangan ngomongin komisi dulu Bu, nanti saya nggak fokus Bu. Nah sekarang saya pengen tanya nih Bu, sebenarnya waktu Ibu pas diajak terjun ke lapangan langsung, itu Ibu kayak langsung ya udah cari listing sana, ya udah jualan sana. Atau sebenarnya pas awal itu Ibu tuh bantu-bantu Bu Mira kayak administrasinya atau ya jadi drivernya dulu. Itu pertama-tama tuh tugas Ibu apa sih Bu? Oke. Yang pasti menurut saya kalau jadi agent harus cari mentor. Ya kebetulan mentor Ibu sendiri kan. Jadi saya itu kemana-mana jadi asisten sorot. Jadi saya kemana-mana bawa tasnya Bu Mira, nyetirin beliau dari pagi sampai malam. Dan kebetulan beliau tuh kalau ngelisting dari ujung ke ujung ya. Jadi bisa dari Bogor tiba-tiba ke Jakarta Utara. Terus abis itu ke misalnya selatan kemana lagi gitu. Jadi dia nggak ada teritorinya gitu. Jadi eksploitasi. Iya. Jadi saya suka, ya ampun, abis ini kemana? Bogor, ini udah ditunggu nih, cepet listing jam sekian gitu. Jadi saya tuh ngikutin beliau tuh berapa tahun ya saya begitu. Rasanya 2 tahun 3 tahun pertama gitu ya, saya ngikutin terus gitu. Ya kita jadi ngelisting berdua gitu ya, apa-apa berdua gitu. Jadi saya tahu bagaimana Bu Mira itu menghadapi klien juga, saya tinggal ngikutin aja. Oh caranya seperti itu. Walaupun di Era sendiri memang diajarin ya. Kita kan ada ya basic training untuk itu. Tapi kan untuk kita di lapangan kita kan harus create juga. Dan itu kita punya, selain memang kita punya skill apa, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan kan. Artinya kan kita ketemu dengan klien itu berbeda-beda. Nah di situ saya belajar dari Bu Mira mungkin kesabaran beliau. Beliau orangnya super sabar. Saya mungkin nggak sesabar beliau ya. Jadi beliau tuh sabar banget dan kebetulan agak berbeda dengan saya. Saya kan saya banyak untuk rumah ya, rumah eksklusif gitu ya. Nah kalau Bu Mira seringnya tanah. Jadi beliau tuh tanah tuh kan berarti jauh-jauh ya. Di Belitung gitu dan hektaran, nggak cuma yang berapa meter, nggak cuma 5.000 gitu ya, itu mah kecil lah ya, itu berhektar-hektar. Dan biasanya
kalau namanya kita bicara tanah, kita akan bertemu dengan pria dibanding Betul. wanita. Nah, ibu tuh kuat juga loh untuk bicara, meyakinkan, dan itu butuh waktu kan. Nah, itu menurut saya yang maksudnya saya aja masih belajar gitu dari ibu untuk itu. Gitu. Ternyata itu nggak gampang. Bu, aku mau tanya deh. Kalau aku baru tahu sih, Bu, Mira ternyata mainnya tanah ya, Iya. itu cukup tough ya Bu. Apalagi kan, istilahnya kalau di lapangan tuh banyak yang jagain kalau tanah kosong ya. Iya. Bu Mira tuh pernah ngeluh gak sih Bu? Paling sering ngeluhnya apa Bu? Oh, Bu Mira nggak pernah ngeluh. Takut banget. Ibu saya tuh superwoman deh. Ya apa ya? Ya makanya beliau bisa berhasil karena memang beliau mendidik dirinya itu untuk kuat. Mungkin karena ada background ya. Jadi saya ini ditinggal bapak saya almarhum itu waktu saya kecil umur 6 tahun. Nah, ibu itu nggak ditinggal apa? Maksudnya kalau orang kan ditinggal warisan gitu ya, luar biasa gitu ya. Kalau ibu anak 4, hanya rumah dan kebetulan nggak ada apa-apa dan kebetulan kalau nggak salah ada hutang. Yang mana ibu pada saat beliau nggak ada itu malamnya udah ditagih gitu ya. Jadi mungkin hal itu membuat beliau tough. Bagaimana saya harus bisa mengatasi keadaan. Dan kebetulan blessing in disguise-nya ibu ketemu satu sertifikat. Sertifikat itu ternyata punya almarhum ayah saya. Tapi ya emang mungkin patungan atau gimana. Dan beliau tuh ngurus sendiri gitu. Pokoknya sampai naik zaman dulu kan masih ada oplet ya. Oplet atau apalah gitu ya. Itu beliau tuh ngurus sendiri sampai akhirnya tanah itu bisa singkat cerita bisa dijual. Bisa dijual dari situ beliau akhirnya apa bahasanya main tanah ya. Jadi beli lagi tanah yang lain terus jual lagi beli lagi gitu. Akhirnya keahliannya itu beliau sebelum masuk era ya itu udah belajar dulu. Belajar di lapangan seperti itu. Iya. Oke, itu istilahnya karena duka tapi ada blessingnya di situ. Ada blessing. Iya. Boleh tahu gak sih Bu, ibu berapa bersaudara? 4 bersaudara. Yang terjun di dunia properti? 2. Oke. Saya dan adik saya Winnie. Yang sekarang membantu di kantor ya Bu ya? Iya, jadi member broker. Karena dia lebih teliti dibanding saya. Gitu. Bu, tadi menarik banget tuh sekarang bukan cuma ibu tapi ada Ibu Winnie ya Bu ya yang ada di kantor. Nah Bu, bicara tentang satu generasi baru yang membentuk era Mira sekarang. Ada gak sih Bu perubahannya? Apakah lebih digital, ada jiwa-jiwa muda atau ada sentuhan-sentuhan yang berbeda mungkin di era Mira yang sekarang? Iya betul. Kalau dulu kan contoh ya awal deh kita era Mira ini mau 15 tahun ini ya. Jadi dari awal tuh saya larikan ke print ad. Jadi kita banyak kerjasama sama misalnya sama majalah Kebayoran. Kan ada tuh majalah Kebayoran. Kita iklan di situ gitu supaya kita dapat listing dan kita bisa deketin orang Kebayoran. Itu salah satu contoh ya. Lalu kita juga banyak pasang iklan dulu kan masih ada koran ya. Nah koran terus ya sosial media misalnya apa gitu ya kita juga adalah. Tapi sejak adik saya ikut terjun juga ya tentu saja ada perubahan juga ya. Jadi lebih tertata, dia juga lebih lebih digital. Jadi kita juga ada nggak perlu kita lakukan sendiri. Bahkan marketing kita istilahnya tinggal ngelisting kita bantu semuanya. Artinya dibikinin kontennya, bahkan ditayangkan juga kita bantu gitu ya. Iya seperti itu sih. Bu aku mau nanya deh. Sekarang kan istilahnya ibu dan adik yang bantu membesarkan era Mira. Nah dalam perjalanannya ada nggak sih ide yang ditentang misalkan sama mama? Kayaknya itu enggak deh atau ya udah diskusi aja ketemu jalan tengahnya deh gitu. Pasti dalam satu kalau ibu saya nih suka bilang gini, namanya di keluarga anak ada 4. Tadi kan nanya anak 4 ya. Anak 4 pasti berbeda-beda. Nggak semua seragam ya, orang aja pasti punya pandangan sendiri. Tapi ya alhamdulillah so far kita tuh walaupun mungkin gini,
oh saya nggak cocok nih untuk yang ini, kenapa? Oh terlalu costly misalnya, terus adik saya tetap ngotot misalnya, ya udah nggak apa-apa, biar dia lakukan. Nanti begitu dia mentok, dia tahu kan, oh ternyata yang saya omongin emang benar gitu, seperti itu. Jadi kita semua kan learning by doing ya, jadi kita kasih kebebasan juga untuk masing-masing ibaratnya berkarya ya. Oh kan sama-sama tujuannya pasti pengen era Mira maju ya, kita pengennya seperti itu. Tapi pertentangan tuh pasti ada. Nah, cara kita bagaimana kita juga tidak reaktif tapi tetap berpikir positif. Oh, maksudnya baik nih, cuma caranya begini-begini. Ya nggak apa-apa, cobain aja dulu. Nanti kan kita tahu nih ada trial and error juga. Itu nggak apa-apa. Dalam bisnis itu trial and error akan terjadi kok. Siapapun pasti begitu gitu. Oke. Karena kan oh ya, selamat dulu nih Ramira udah 15 tahun ya Bu ya. Karena banyak yang stigma lah di masyarakat bahwa bisnis keluarga itu lebih susah dibanding kerja sama orang lain. Gitu ya. Katanya karena kalau sama keluarga sendiri tuh nggak mungkin bilang enggak bla bla bla. Akhirnya nyimpen duri-duri, pada akhirnya nanti ada suatu saat itu akan meledak. Gitu. Oke. Yang tadi saya bilang, kita punya satu mesti positive thinking. Kedua tujuannya apa? Tujuannya kan sama, untuk memajukan bisnis ini. Nah balik lagi, orang kan emang punya ego, ya kan, ego masing-masing nih. Kita harus bahasanya apa? Tahu diri ya. Jadi gini, kayaknya nih saya lebay nih, harusnya nggak terlalu seperti itu gitu. Jadi kita harus wise lah, harus bijaksana. Ibu saya juga mungkin gini, saya misalnya salah di satu sisi, adik saya misalnya benar. Tapi dia nggak ngejat saya juga, oh adik kamu gini-gini, nggak gitu juga. Jadi ibu cukup memainkan peranan buat netralin kita juga gitu. Atau gantian, ibu punya ide yang aneh, yang anak-anaknya langsung petak komplit, kayaknya jangan gitu deh gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu juga kejadian sih seperti itu. Tapi balik lagi soal bisnis keluarga, lihat nggak bahwa bisnis properti itu malah jadi bisnis keluarga. Banyak yang buka kantor tapi itu keluarga, karena trustnya kita sama orang lain tentu berbeda ya gitu. Kalau kita lebih percaya sama keluarga lah gitu, karena kan udah ketahuan ya istilahnya gitu. Kalau keluarga mau macam-macam juga istilahnya bisa diinilah gitu ya. Kalau orang lain kan bisa kabur begitu aja. Itu sih gitu. Bu, ada satu hal yang menarik nih yang sebenarnya saya mau tanyain sebelum saya lupa ya Bu. Bu Mira itu kan istilahnya di industri ini kan udah cukup lama. Dipercaya, wanita pula ya Bu ya. Nah kalau Ibu melihat Bu Mira itu sampai dipercaya terus reputasinya masih oke, Ibu melihatnya apa sih yang dikasih Bu Mira sebenarnya sama customer-customernya? Yang saya lihat dari Ibu Mira terutama, beliau ini persisten ya orangnya. Jadi artinya gini, kalau punya klien tuh kalau soal dijamu ya, diservis lah bahasanya gitu ya, diservis banget gitu kliennya itu. Jadi klien itu nggak mungkin kayak nengok ke kanan ke kiri kalau dia udah percaya. Yang tadi cerita bahwa ibu juga kebetulan di tanah banyak ya, pegang tanah, ya beliau tuh benar-benar benar-benar bisa pegang klien dan menservisnya dengan baik. Dan ibu juga bisa dipercaya karena urusan tanah ini juga waris kan banyak. Betul. Dan bagaimana juga artinya kita mengkomunikasikan dengan beberapa pihak itu kan gak gampang, gak mudah terus terang. Itu yang saya belajar ya dari ibu. Ternyata memang gak gampang jualan satu properti yang ahli warisnya banyak gitu. Dan ini kan masalah properti apalagi ya waris, sensitif kan, di mana-mana. Makanya kalau ada training waris banyak yang datang ya. Pasti karena karena kan sensitif. Mau closing masalah waris nggak jadi. Iya gitu. Jadi ibu sangat capable sih saya lihat begitu, dan sangat dipercaya. Itu yang saya juga ambil dari beliau. Bagaimana untuk kita menghandle klien supaya kita bisa dipercaya, bagaimana kita harus menservisnya gitu. Bu, dengan reputasi Bu Mira yang segitu baiknya lah, istilah udah dikenal banyak orang, ada keuntungan tersendiri gak sih ketika ibu menjalankan atau malah menjadi aduh agak berat ya? Atau pernah gak Bu dibanding-bandingin, kalau sama mama kamu bisa kayak gitu?
Alhamdulillah enggak ya. Kalau klien kita sih ya rata-rata bisa, jadi klien ibu bisa jadi klien saya, bisa jadi kliennya Winnie gitu ya, adik saya. Jadi kita tuh bisa ya alhamdulillah so far mengolah klien ini dengan baik gitu. Jadi memetakan, jadi bagaimana kita juga bisa masuk ke klien ini gitu ya. Artinya kenal dengan ibu saya. Jadi kita malah lucu kalau kita kebetulan kan memang karena areanya ya, Kebayoran Baru itu kan unik ya saya bilang. Artinya kita berhadapan dengan malah orang-orang yang senior di sana. Nggak jarang lah yang muda-muda ya. Kalau muda-muda itu beli nilainya berapa gitu kan. Nah balik lagi itu kalau orang senior kan di atas 70 ya, usianya di atas 60. Nah kalau emang kebetulan kita dapat klien senior banget, yang maju Bu Mira. Ada senjatanya. Ya nanti giliran yang untuk mengolah misalnya saya. Nanti adik saya yang urusan lain lagi gitu. Jadi kita petakan gitu. Oh ini harus masuk lewat mana nih? Oh lebih aman kayaknya lewat ibu. Ya ibu maju. Walaupun kita ada di situ. Artinya jadi mereka kenal ibu ya kenal kita. Ya pokoknya bertiga lah. Oh mereka ini curang pemirsa. Kalau misalkan yang agak maju dikit Bu Mira ya. Iya. Kalau misalnya lebih lancar sarjana komunikasi maju. Iya gitu. Oke. Jadi selalu kenal ibu, kenal saya, kenal Winnie. Jadi kita kalau ada apa-apa juga lebih tektoknya gampang. Jadi mereka kalau misalnya ini, oh ya nanti dibantu sama Mbak Andri aja ya Pak, siap gitu. Jadi udah tahu. Oke. Gitu. Karena kalau untuk properti apalagi yang high end itu harus ready penanganannya, ya, penanganannya beda. Ada ilmu tersendiri nggak sih Bu yang dikasih sama Bu Mira terkait kayak ini high end nih, kamu harus bla 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 ekstra, ada nggak sih Bu? Yang pasti bagaimana kita juga tampil meyakinkan ya terhadap properti itu sendiri, artinya punya kemampuan untuk menjual. Kan kadang ya orang percaya tuh karena apa gitu kan, orang harus melihat kita harus bicara, harus bisa mengkomunikasikan dengan baik dan kita tangani propertinya dengan baik sehingga mereka oh ya kayaknya sama kamu aja deh, nggak usah izin lain. Misalnya ada let's say spanduk 10 gitu. Kenapa sih yang goal akhirnya kita misalnya seperti itu, kan itu kompetitif ya sebenarnya dengan agent lain. Yaitu kita harus bisa caranya masuk ke owner bagaimana gitu, mengkomunikasikan dengan dia merasa kayaknya hanya kita nih yang bisa jualin propertinya mereka gitu. Itu sih. Bu, ada lagi nih. Menurut Ibu kenapa Ibu mau melanjutkan profesi sebagai agen properti, dan masih banyak sih sebenarnya pertanyaan di masyarakat, emang bisa ya profesi sebagai agen properti itu diturunkan lintas generasi? Sebenarnya jawabannya bisa sepanjang yang kita turunkan itu generasi, misalnya saya ke Sydney gitu ya, bisa aja kalau Sydney mau gitu. Tapi kalau anaknya nggak mau kan ya udah berarti berhenti di kita gitu. Itu sih pilihan ya gitu. Oke, Bu. Kalau misalkan dulu Ibu kan adore-nya sama Mama nih gara-gara sering dapat penghargaan. Udah mulai mengajak anak-kah setiap mendapat penghargaan, Bu? Oh, Sydney pernah datang waktu saya top 25 rasanya di mana ya? Di PIK waktu itu ya. Di PIK ya. Berapa tahun yang lalu gitu pernah diundang kebetulan. Dia juga naik ke panggung ya kalau nggak salah ya, dia sangat adore ya dengan eyangnya, dengan tante ya Mama Winnie nyebutnya kan gitu dengan saya gitu. Apalagi kalau kita dapat penghargaan terus kita bisa pergi-pergi gitu, dia kayaknya wow sesuatu nih pekerjaan. Tapi saya nggak tahu sih kalau dia nantinya punya ya gitu ya. Oke, tadi menarik tuh Ibu ngomong anaknya Sydney gitu ya, naik ke atas panggung. Nah bicara tentang generasi muda nih Bu, saya jadi ingat kalau misalkan anak muda sekarang terjun di industri properti dan Ibu kan jiwanya juga muda, kira-kira sentuhan apa sih yang berbeda dengan generasi sebelumnya tentunya? Pasti lebih ke teknologi ya, karena kan sekarang udah ada AI, jadi apa-apa pakai ChatGPT gitu. Betul. Kan tek cepet banget gitu ya. Nah itu yang memang kita harus belajar dan harus mau mengikuti. Kalau dulu misalnya contoh lah ya untuk sosial media, kita males posting gitu kan, banyak agent juga ngapain gitu posting melulu, udah posting ini aja, posting listing aja.
Tapi nggak bisa gitu di zaman kompetitif seperti ini cuma posting listing aja, dan listingnya juga misalnya nggak terlalu menarik dan cantik, ya Betul. mana orang lihat lah ya. Jadi kita harus larinya ke branding kan, branding diri. Nah, bagaimana kita juga membuat sosial media kita memang bisa jadi tempat jualan. Terus terang dari awal saya karir di Era, saya memang branding diri dari dulu zaman masih Facebook gitu ya. Jadi ya cerita tentang keseharian kita, dari cuma nggak sekedar listing tapi juga bagaimana kita ya tadi cerita dapat award, cerita kita juga misalnya kunjungan kemana gitu ya. Jadi cerita-cerita seperti itu akan menginspirasi orang bahwa oh iya nih agent apa ya istilahnya profesional gitu ya, nggak cuma yang ini aja gitu ya. Omong-omong ya, Bu, ya. Jadi terus dan itu dibuktikan gitu sih. Oke, karena aku sempat menarik sih pas Ibu bilang pas saya masuk ke Era Mira saya kerja sama majalah dan lain-lain. Itu kan suatu hal yang mungkin Bu Mira nggak kepikir gitu ya Bu ya. Iya. Nah kalau misalkan untuk teknologi yang generasi Ibu bawa sekarang, contohnya digital, ada tim khusus nggak sih Bu di kantor? Ada. Berapa tahun terakhir ini kita ada, makanya gitu. Karena kan nggak semua kepegang ya. Betul. Jadi memang cepat banget kan kalau teknologi itu. Dan kita ya jadi agent udah ngelisting, udah ribet lah, udah capek banget gitu. Nah kita mempermudah tim kita dengan itu. Gitu. Oke, Bu, kalau misalkan terkait dengan teknologi, terus digital, misalkan let's say Ibu ada hal-hal baru yang mau dikeluarkan terkait digital. Sempat ada pertentangan gak sih Bu dari Bu Mira atau Bu Mira ya udah jalan aja? Kalau Bu Mira itu visionary. Jadi dia selalu melihat oh ini ke depan, kan Ibu tuh kadang-kadang kita belum baca dia udah baca. Walaupun bacaannya masih Kompas ya gitu, masih ibaratnya old school banget gitu. Tapi Ibu selalu update dengan berita-berita terbaru sehingga kadang-kadang kita malah ketawa gitu. Ri harus begini gitu, Win pakai ini dong, kita nih gimana timnya gitu misalnya kayak gitu. Jadi kita malah oh iya berarti memang diingatkan untuk selalu update terutama hal-hal yang baru yang bisa mempermudah pekerjaan kita sebagai agent properti gitu. Oke, mamahnya gaul guys. Udah 80 loh. Oke. Bu, biarpun Ibu bilang kan tadi sebenarnya kalau misalkan profesi agent lintas generasi itu tergantung anaknya mau atau enggak. Ya. Tapi boleh kali Bu dibantu nih ya. Yang anak-anaknya masih ragu maju mundur gak mau nerusin profesi mama atau papahnya yang di agent properti. Mungkin boleh dikasih ujangan Bu. Seperti komisinya loh kayak gitu kan. Iya pasti. Kalau anak muda kan ujung-ujungnya duit kan. Betul. Nah, kalau profesi ini ya tadi unlimited. Artinya kalau memang mau berjuang, ya profesi ini rasanya kenapa sih banyak broker gitu baru setiap hari ya, setiap tahun tuh banyak banget di profesi ini mau, karena ya itu ujung-ujungnya uang gitu. Jadi kalau semangat cari uang biar bisa kalau anak-anak sekarang bukan beli properti ya malah ya. Beli kopi aja sih beli Bu. kopi. Oh jangan. Dan matcha. Oh matcha. Dan jangan lupa pilates ya Bu ya. Traveling lah gitu kan. Healing. Oh iya saya mau healing. Nah itu kalau duitnya dari mana? Kalau nggak dari ya itu cari dong gitu yang menjanjikan, pekerjaan yang menjanjikan. Apalagi kalau di Era healingnya gratis guys. Iya. Oke Ibu, terima kasih nih untuk rayuannya kepada generasi-generasi untuk meneruskan profesi mama papanya sebagai agent properti. Sama-sama. Sekaligus sebagai penutup acara kami Bu, saya ucapkan terima kasih telah datang di podcast kami. Dengan senang hati. Oke. Nah teman-teman semua, itulah akhir dari perbincangan menyenangkan kami yang tentunya memberikan insight-insight yang luar biasa dari Ibu Andrea, di mana sebuah profesi agent properti ternyata bukan hanya soal menjual properti, tapi juga tentang menjaga reputasi dan bahkan bisa menjadi perjalanan lintas generasi dalam sebuah keluarga. Jadi reminder nih juga untuk tim Era semua bahwa profesi agent properti
punya masa depan yang sangat panjang dan bisa terus berkembang ketika pengalaman dan semangat generasi baru berjalan bersama. Dan untuk semua yang sudah menyaksikan, sampai jumpa di episode berikutnya.